Produk smartphone baru terus-menerus diluncurkan tiap bulannya. Beragam informasi dan rumor beredar terkait smartphone yang kemungkinan hadir pada bulan Juli 2020. Sebagian sudah terdapat spesifikasinya, sebagian baru menginfokan tanggal perilisannya, dan ada pula yang hanya mengkonfirmasi peluncurannya saja. Nah, GT Lovers, kali ini Sekilas GT akan memberikan informasi tentang beberapa smartphone yang diperkirakan hadir pada bulan Juli ini. Penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Pertama, Samsung Galaxy M41. Samsung dikabarkan menyiapkan setidaknya 3 ponsel anyar. 2 diantaranya yakni Galaxy M21 dan M31 yang sudah diperkenalkan beberapa waktu lalu. Dan yang ketiga yaitu M41. Berdasarkan kabar yang beredar, Samsung Galaxy M41 ini akan mengusung layar OLED seluas 6,51 inci. Dari segi dapur pacu, Samsung Galaxy M41 ini ditenagai oleh prosesor Samsung Exynos 9630 yang akan dipadukan dengan RAM 6GB. Pada bagian kamera, Samsung Galaxy M41 ini memiliki kamera utama 64MP, kamera ultrawide 12MP, kamera tipe sensor 5MP, dan kamera selfie 24MP. Samsung Galaxy M41 kabarnya akan dibanderol antara 4,1 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Informasi akan kehadiran M41 ini sebenarnya sudah bocor sejak Maret lalu, namun hingga sekarang ponsel ini tak kunjung hadir. Nah, GT Lovers, kira-kira kapan Samsung Galaxy M41 ini hadir? Tebak di kolom komentar ya. 2. Asus ROG Phone 3. Setelah merilis ROG Phone 2 ke pasar Indonesia Desember lalu, kini Asus juga sedang menyiapkan ponsel gaming baru yakni ROG Phone 3. Ponsel khusus gaming ini dikabarkan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 865 dengan kapasitas RAM mencapai 16GB. Dari segi layar, Asus ROG Phone 3 mengusung layar AMOLED 6,59 inci dengan resolusi Full HD+ dan sudah mendukung refresh rate mencapai 144Hz. Ponsel ini juga memiliki baterai 6000 mAh dan pengisian cepat 30W. Berdasarkan info yang diperoleh dari XGA Developer, ROG Phone 3 ini bakal diumumkan pada event ROG Game Changer, tepatnya pada tanggal 22 Juli mendatang. 3. Redmi 9. Belum lama setelah perilisan Redmi Note 9 dan Note 9 Pro, Xiaomi selanjutnya akan segera membawa ponsel terbarunya yakni Redmi 9 ke Indonesia. Saudara dari Redmi Note 9 ini memiliki spesifikasi layar seluas 6,53 inci dengan lapisan anti gores Corning Gorilla Glass 3. Di bagian depan juga terdapat kamera selfie beresolusi 8MP. Redmi 9 juga dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 5MP, dan kamera deep sensor 2MP. Untuk harganya sendiri, di Eropa Redmi 9 dijual seharga 2,4 juta untuk varian terendah. Melihat waktu peluncuran smartphone Xiaomi pada umumnya, besar kemungkinan kehadiran Redmi 9 akan dibicarakan pada akhir Juli ini. Nah, kira-kira kapan ya Redmi 9 ini dirilis? Penasaran juga kan? 4. Oppo Reno 4. Baru-baru ini, Oppo merilis smartphone teranyar dari seri Reno, yakni Reno 4. Ponsel tersebut ditujukan untuk pengguna di segmen ponsel menengah ke atas. Ponsel ini dibekali dengan sejumlah peningkatan dari seri sebelumnya. Dari segi layar, Oppo Reno 4 dibekali layar AMOLED 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Bagian atas layar terdapat lubang berbentuk kapsul yang memuat kamera selfie 32MP dan 2MP untuk deep sensor. Di bagian belakang, terdapat 3 kamera yang memiliki resolusi 48MP, 8MP, dan 2MP. Dapur pacu Oppo Reno 4 ditenagai oleh Snapdragon 765G yang sudah didukung konektivitas 5G dengan RAM 8GB serta kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB. Di Cina, ponsel ini dibanderol dengan harga 6 juta rupiah untuk varian RAM 8GB, internal 128GB, dan 6,6 juta rupiah untuk varian RAM 8GB, internal 256GB.
Nah GT Lovers, kira-kira kapan Reno 4 rilis di Indonesia dan berapa harganya ya? 5. Vivo X Series. Vivo Indonesia mengkonfirmasi bakal meluncurkan varian terbaru dari Vivo X Series. Beberapa versi Vivo X Series ini adalah Vivo X50, X50 Pro, dan X50 Pro Plus. Smartphone ini akan menjadi flagship pertama Vivo untuk meramaikan pasar smartphone premium di Indonesia, terutama buat kalian para pecinta fotografi. Vivo X50 Pro memiliki sistem gimbal di kamera untuk menjaga kestabilan saat merekam foto atau video. Sensor dengan gimbal penyeimbang ini diklaim menawarkan kualitas video yang lebih akurat dan lebih stabil, meski digunakan pada ruangan yang minim cahaya. Di Cina, Vivo X Series ini dibanderol sekitar 6,9 sampai 9,4 juta rupiah. Nah, gimana GT Lovers? Tertarik pada smartphone premium ini? Tapi sabar dulu ya, hingga tanggal peluncurannya tiba. 6. Google Pixel 4a. Tak mau kalah dengan brand smartphone lain, Google juga ikut meramaikan pasar smartphone di tahun 2020 ini dengan merilis Google Pixel 4a. Belakangan ini, sempat beredar kabar bahwa Google Pixel 4a akan dirilis bulan Mei lalu. Namun, hal tersebut harus dibatalkan karena wabah COVID-19. Google Pixel 4a ini akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 730 dengan kapasitas RAM 6GB dan internal 64GB. Untuk kapasitas baterai sendiri sebesar 3080 mAh. Google Pixel 4a juga dilengkapi dengan kamera belakang beresolusi 12,2 megapiksel serta kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk harganya sendiri, Google Pixel 4a kemungkinan akan dibanderol sebesar 5,6 juta rupiah untuk kapasitas penyimpanan 64GB dan untuk penyimpanan 128GB kemungkinan harganya akan berada di kisaran 6,2 juta rupiah. Semoga Google Pixel 4a bakal diumumkan pada bulan Juli ini ya GT Lovers. 7. Asus Zenfone 7. Tak hanya menyiapkan ROG Phone 3, Asus juga siap merilis ponsel terbarunya yaitu Asus Zenfone 7. Dikutip dari gadgetshow.com, Zenfone 7 dikabarkan mengusung Snapdragon 865 dengan kapasitas RAM 16GB dan kapasitas baterai 5000 mAh. Untuk spesifikasi layar, Zenfone 7 ini berukuran 6,4 inci dengan panel IPS. Dari segi kamera, Zenfone 7 ini dibekali dua kamera belakang beresolusi 64 megapiksel dan 13 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Untuk harga ponsel ini diperkirakan sekitar 7 juta rupiah. Zenfone 7 diprediksi bakal diumumkan pada bulan Juli ini. Dengan spesifikasi tadi, apakah GT Lovers tergoda? Nah, itu tadi daftar smartphone terbaru yang diperkirakan rilis pada bulan Juli 2020. Gimana GT Lovers? Sudah menjatuhkan pilihan pada smartphone yang mana nih? Nantikan sekilas GT selanjutnya dan dukung channel GT Indonesia dengan subscribe dan like video ini, karena GT akan jadikan harimu lebih baik.